Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Rusdiono, yang kedua Sriani, yang ketiga Tia Rohmatun, yang keempat Rafiana Putri, yang kelima Melania Fitri Nur, dan yang terakhir ada Anissa Faza Menadori. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu menganalisis RPP yang berhubungan dengan TPACK. Berikut nama-nama penyusun dari RPP yang kami analisis. Yang pertama, ada RPP dari Anissa Faza Mainadori, yang kedua RPP dari Erviana Putri Kristiantini, dan yang ketiga RPP dari Zumi Sofi Marwati. Yang pertama, kami menganalisis Technological Knowledge atau disingkat dengan TK. Kami menemukan temuan-temuan dari ketiga RPP yang kami analisis. Dari RPP yang pertama, kami menemukan bahwa teknologi yang digunakan tidak dijelaskan di dalam langkah pembelajaran. Teknologi yang digunakan hanya LCD saja, namun di dalam langkah pembelajaran tidak dijelaskan LCD digunakan untuk apa. Kemudian untuk RPP yang kedua, di dalam RPP ini tidak terdapat teknologi TIK, namun terdapat teknologi non-TIK, berupa gambar proses pernapasan pada manusia. Kemudian untuk RPP yang ketiga, dalam RPP menggunakan teknologi TIK maupun non-TIK. Akan tetapi, dalam teknologi TIK atau video, tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengetahuan atau materi apa yang akan ditampilkan. Selanjutnya, menganalisis pedagogical knowledge atau disingkat dengan PK. Temuan dari RPP yang pertama yaitu model yang digunakan bukan model yang dikhususkan untuk IPA, melainkan model pembelajaran cooperative learning dan langkah-langkah pembelajaran juga belum sesuai dengan sintaksis. Untuk RPP yang kedua, kami menemukan 3 temuan. Yang pertama, sudah terdapat pendekatan saintifik. Yang kedua, model yang digunakan bukan model yang dikhususkan untuk IPA, namun yang digunakan yaitu model pembelajaran cooperative learning. Dan langkah-langkah pembelajaran belum sesuai dengan sintaks. Sintaks muncul mencakup pada ketiga mata pelajaran. Untuk yang ketiga, strategi yang digunakan juga sudah sesuai. Selanjutnya, temuan dari RPP yang ketiga, ada 2 temuan. Yang pertama, pendekatan saintifik sangat terlihat dikarenakan model yang digunakan tipe TGT yaitu Teams Game Tournament. Secara tidak langsung akan meningkatkan keaktifan maupun motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Temuan selanjutnya, model yang digunakan sangat tepat sasaran terutama pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, menganalisis content knowledge atau disingkat dengan CK. Untuk temuan dari RPP yang pertama yaitu materi sudah lengkap dan sudah sesuai. Dari RPP yang kedua, materi, lampiran, dan indikator sudah sesuai dengan mata pelajaran IPA yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Untuk RPP yang ketiga, materi sudah sesuai dengan indikator maupun KD yang akan dicapai. Selanjutnya, menganalisis Technological Pedagogical Knowledge atau disingkat dengan TPK. Temuan dari RPP yang pertama yaitu di dalam langkah pembelajaran, peserta didik diajak menyanyikan lagu Metamorfosis diiringi oleh instrumen musik gitar yang dimainkan oleh guru. Kemudian temuan dari RPP kedua, pada langkah pembelajaran, peserta didik dalam setiap kelompok dibagikan nama-nama organ pernapasan pada manusia, kemudian menempelkannya secara runtut. Media yang dibagikan jelas, yaitu tentang nama-nama organ pernapasan pada manusia. Pada temuan RPP ketiga ini ada 2 temuan. Yang pertama, ada langkah pembelajaran digunakan gambar dan bahan ajar atau non-TIK, organ pencernaan manusia sebagai bahan pembelajaran berbasis permainan atau TGT yang akan dilakukan. Temuan selanjutnya yaitu penggunaan LCD untuk menayangkan tentang cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia dalam media TIK yang berkaitan materi mapel selanjutnya atau terintegrasi. Walaupun dalam langkah-langkah pembelajaran tidak dijelaskan konten video apa yang akan ditampilkan. Selanjutnya, menganalisis Technological
Content Knowledge atau disingkat dengan TCK. Temuan dari RPP yang pertama, tidak ada integrasi antara materi dan teknologi. Kemudian dari RPP 2, guru sudah membagikan bahan ajar dan LKPD, kemudian peserta didik diminta untuk memahami materi tentang organ pernapasan pada manusia. Temuan pada RPP yang ketiga, yang pertama, teknologi baik berbasis TIK dan non-TIK pada RPP sesuai dengan materi pembelajaran IPA. Gambar organ pencernaan manusia. Video tentang cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia, walaupun pada langkah-langkah tidak ditampilkan konten yang dimaksud. Selanjutnya, menganalisis Pedagogical Content Knowledge atau disingkat dengan PCK. Temuan dari RPP pertama, kedua, dan ketiga ini dilihat sama, yaitu tujuan, strategi, evaluasi, dan merancang RPP sudah ada. Jadi, ketiga RPP ini temuannya sama. Untuk selanjutnya, menganalisis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau disingkat dengan TPACK. Temuan dari RPP yang pertama dan kedua pun sama, yaitu hanya media non-TIK sudah terintegrasi dalam RPP. Kemudian untuk yang RPP ketiga, media non dan TIK sudah cukup terintegrasi dalam RPP. Ya, setelah kita menganalisis, selanjutnya kita menghitung jumlah skor dari ketiga RPP tersebut. Untuk RPP yang pertama jumlahnya 20, RPP yang kedua jumlahnya 21 poin, dan RPP yang ketiga jumlahnya 23 poin. Dengan jumlah total dari RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 kalau dijumlahkan yaitu 64 poin. Sedangkan untuk nilai rata-rata TPACK dari RPP yang pertama yaitu 71,42. Untuk RPP 2 yaitu 75, RPP ketiga 82,14. Jadi jumlah total dari rata-rata nilai TPACK ketiga RPP tersebut yaitu 76,19. Nah, untuk hasil dari rata TPACK dari RPP yang pertama, kita tahu tadi bahwa hasilnya 71,42. Berarti dalam kategori baik. Untuk RPP yang kedua, nilainya 75, masuk dalam kategori baik juga. Untuk RPP yang terakhir yaitu nilainya 82,14, masuk dalam kategori sangat baik. Untuk rata ketiga TPACK jumlahnya 76,19% dalam kategori baik. Selanjutnya kita melihat dari nilai ketiga RPP menurut aspek-aspek yang ada. Yang pertama dari aspek TK atau Technological Knowledge, yaitu nilainya 41,67%. Kemudian dari PK atau Pedagogical Knowledge, nilainya 91,67%. Dan selanjutnya dari CK atau Content Knowledge, nilainya 100%. Untuk TPK atau Technological Pedagogical Knowledge, nilainya 83,33%. Selanjutnya TCK atau Technological Content Knowledge, nilainya 58,33%. Dan selanjutnya PCK atau Pedagogical Content Knowledge, nilainya 100%. Untuk yang terakhir TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, nilainya 58,33%. Selanjutnya kita akan membahas dari temuan-temuan sebelumnya yang kita sudah analisis, beserta nilai-nilainya. Menurut Misra dan Kuhler tahun 2006, TPACK adalah kerangka kerja yang mencoba memahami hubungan antara pengetahuan tentang pengajaran atau pedagogical knowledge, materi pelajaran atau content knowledge, dan penggunaan teknologi atau technological knowledge.
Dalam TPACK, pengetahuan guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Akan tetapi, langkah-langkah pembelajaran, contohnya pada RPP yang ketiga, pada media TIK maupun non-TIK, tidak dicantumkan konten apa yang akan dipelajari. RPP bersifat universal, artinya tidak hanya membuat RPP saja yang tahu bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan, tetapi juga dapat digunakan oleh orang lain. Sesuai dengan pendapat Arifin tahun 2011 halaman 3 dalam jurnal Hapsari tahun 2015 yang menyatakan secara umum karakteristik RPP salah satunya adalah langkah-langkah pembelajaran yang disusun serinci mungkin sehingga apabila RPP digunakan oleh guru lain akan mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selanjutnya, berdasarkan tabel pengamatan di atas, skor rata-rata dari ketiga RPP yaitu dari RPP yang pertama nilainya 71,42 di sini dalam kategori baik. RPP yang kedua nilainya 75 dalam kategori baik. Untuk RPP yang terakhir nilainya 82,14 kategori sangat baik. Hasil analisis dari aspek TK atau Technological Knowledge memiliki skor 41,67%. Maka bisa dikatakan bahwa aspek TK ini pada ketiga RPP memiliki penguasaan teknologi kategori sedang. Aspek PK atau Pedagogical Knowledge memiliki skor 91,67%, tergolong ke dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga RPP tersebut memiliki penguasaan yang sangat baik dalam pedagogi pembelajaran. Aspek CK atau Content Knowledge memiliki skor 100% yang menunjukkan kategori sangat baik. Selanjutnya, aspek TPK atau Technological Pedagogical Knowledge memiliki skor 83,33, menunjukkan aspek ini tergolong ke dalam kategori sangat baik. Aspek TCK atau Technological Content Knowledge memiliki skor 58,33, menunjukkan dalam aspek ini tergolong kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah terlihat menggunakan teknologi untuk menggambarkan materi-materi baru, namun hasilnya masih belum maksimal. Selanjutnya ada aspek PCK atau Pedagogical Content Knowledge memiliki skor 100%, tergolong dalam kategori sangat baik. Untuk aspek yang terakhir yaitu TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge memiliki skor 58,33% yang berada dalam kategori sedang. Sekian dari presentasi kelompok kami atau kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.